orientasi pembelajaran prasiaga bagi pendidik PAUD melalui permainan indoor di masa pandemi tahun 2020. Dalam upaya meningkatkan kompetensi pembelajaran prasiaga bagi pendidik PAUD dalam menanamkan nilai-nilai kepramukaan sejak dini, maka pada pagi hari ini akan dilaksanakan pembukaan orientasi pembelajaran prasiaga bagi pendidik PAUD melalui permainan indoor di masa pandemi tahun 2020 oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Orientasi pembelajaran prasiaga bagi pendidik PAUD melalui permainan indoor di masa pandemi di Kota Blitar ini hari Senin tanggal 9 November 2020 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Jadi sebenarnya keberadaan prasiaga ini di Satuan PAUD itu sebenarnya untuk kalau ranahnya untuk ranah ke peserta didik kita adalah untuk pengembangan diri sebenarnya. Jadi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi para peserta didik dalam pengembangan dirinya. Ceria, harus bahagia. Kalau sudah ceria, sudah bahagia, pintar itu akan nampak dengan sendirinya, ya Anda, bundaku. Semuanya itu diawali dari pengalaman pertama. Anak mulai mengenal dunia luar, diawali dari keluarga. Seorang pelatih atau pembina pramuka juga tidak boleh dominan di dalam aktivitasnya. Dia harus mengajak interaksi para pesertanya supaya ikut join dalam aktivitas itu. Jadi tidak sendirian, tidak menjadi dia mono ya sendirian. Tapi harus memang melibatkan peserta didiknya dan saling mendengar pendapat. Jadi ketika ada peserta didik kita bertanya, mengeluarkan pendapat, itu kita harus meresponnya. Tidak boleh dikesampingkan. Kita harus juga memfokuskan bahwa oh ya kita hargai pendapat mereka. Tolong menolong. Kita ingin menciptakan anak-anak bangsa yang suka tolong menolong, kemudian bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Komunikasi yang efektif dengan anak itu yang pasti kita mau mendengar. Kita dengar dulu, apa sih yang ingin dia sampaikan. Jangan dipotong dulu, biar dia ngomong apa aja. Ya, terus menerima. Kita terima dulu, anak misalnya lagi marah. Anak marah, anak nangis, jangan kita malah ikut marah dan menegur dia, jangan. Anak nangis itu biasanya kalau kita informasikan dia melakukan reject, biasanya penolakan. Kenapa? Dia lagi pengen nangis, jangan dimarahin. Ya mungkin cara lebih bagusnya mungkin kita peluk, nggak usah diajak ngomong dulu, kita peluk, dia puas dulu dengan nangisnya, selesai dia tenang, baru kita ajak bicara. Jadi poinnya adalah kita dengar, kita terima, lalu kita bicara. Terima kasih pertama pada para narasumber dan etik dan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang telah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti, kita berikan kepada dunia pendidikan pada anak kita ini dicatat sebagai amalan pasangan yang mendapat berkah bagi kita, keluarga dan teman-teman.